Ibadahlah di masjid yang dibangun oleh Allah. Ibadahlah di masjid yang dibangun oleh Allah. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa nikmatnya rasa kopi ini. Jadi ibadahlah di masjid yang dibangun oleh Allah. Apa makna dari kata tersebut? Jadi kita harus beribadah di tempat yang dibangun oleh Allah. Ibadah itu sendiri apa sih? Ibadah itu dari kata abdan, artinya mengabdi. Mengabdi kepada apa? Kan kalau kita mengatakan Tuhan, apa Anda melihat? Tidak. Apakah Anda menyaksikan Tuhan? Enggak. Lalu di mana Tuhan? Konsep Tuhan itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari makhluknya. Tuhan itu adalah satu kesatuan yang menyatu dengan seluruh ciptaannya. Sama seperti gula dan kopi larut di dalamnya. Nah, kalau seandainya Tuhan terpisah dari makhluknya, berarti Anda menganggap Tuhan itu berhala. Anda menganggap Tuhan itu adalah patung. Anda menganggap Tuhan itu adalah makhluk. Tuhan itu adalah satu kesatuan seperti kopi dan gula dan air. Menyatu, larut. Sama seperti energi listrik. Larut, menyatu. Bukan terpisah seperti benda yang satu sama lain berbenturan. Jika Anda memahami Tuhan itu terpisah dengan makhluknya, maka itu sama saja Anda masih menyembah berhala, masih menyembah makhluk di luar diri. Karena Tuhan satu kesatuan, jadi kita bukanlah makhluk berpikir, tapi makhluk spiritual yang menjadi manusia karena pikiran, karena peran akan pikiran. Jadi akal pikiran cuma jadi kendaraan saja, bukan menjadi tuannya. Tapi karena akal pikiran dijadikan Tuhan, dijadikan tuan, dijadikan pemimpin, maka Tuhan pun akhirnya terpisah dari makhluknya. Seruput dulu. Jadi inilah konsepnya yang sebenarnya yang membuat orang ketika menyembah Tuhan tidak tahu Tuhan itu di mana dan bagaimana. Karena dia menggunakan nalar untuk mengetahui Tuhan. Yang jelas kalau pikiran yang dipakai untuk memahami Tuhan, ya Tuhan tidak ada. Di mana orang nggak ada, nggak kelihatan. Tapi kalau kita menggunakan rasa yang sejati, disitulah Tuhan hadir di dalam rasa, bukan di dalam rasio, bukan dalam pikiran. Jadi ketika mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada sesuatu di luar dirimu, tapi mengabdi ke dalam dirimu, mengabdi kepada diri. Jadi mengabdi itu, ibadah itu mengabdi kepada diri, bukan mengabdi kepada ustadz, ulama, kiai, atau kata-kata orang lain. Bukan mengabdi kepada kita, bukan mengabdi kepada agama, tapi mengabdi kepada diri. Itulah ibadah. Jadi kalau ibadah masih mengabdi kepada agama, bukan ibadah, itu namanya menyembah. Beda ya ibadah dengan menyembah. Kalau ibadah itu mengabdi kepada diri. Anda sholat untuk apa? Agar akhlaknya baik, tanha anil fahsya wal munkar. Itulah tujuannya sholat. Jadi orang melakukan sholat kan untuk supaya menjadi lebih baik. Kenapa orang sholat malah jadi benci sama yang nggak sholat? Lalu sholatnya untuk apa? Kan sholat itu untuk mengabdi kepada diri, agar terhubung dengan Tuhan yang maha meliputi di luar diri paling luar dan di dalam diri paling luar. Terputus konektivitasnya karena pikiran. Ini nih yang memutus. Ibarat kabel, jiwa itu kabel yang bisa menyambungkan energi Tuhan ke dalam kabel, tapi terputus oleh pikiran. Makanya yang kafir itu adalah pikiran. Yang menutup rasa diri itu adalah pikiran. Jadi kalau Tuhan dengan dicerna oleh pikiran, ya nggak kelihatan menyembah apa.
Nggak kelihatan. Nah kalau dicerna oleh rasa, lah ibumu itu adalah wujud nyata Tuhan, bapamu adalah wujud nyata Tuhan, tumbuhan wujud nyata Tuhan. Jadi kalau Anda memakai rasa, maka semua apa yang diciptakan Tuhan di alam semesta ini, itulah perwujudannya. Maka ibadah itu bukanlah keluar diri, tapi ke dalam diri. Begitupun dengan masjid. Masjid itu bukanlah sesuatu tempat yang dibangun oleh manusia. Sesuatu tempat yang dibangun oleh manusia bukan masjid namanya. Tapi itu adalah kuil atau istilahnya tempat penyembahan. Kalau masjid adalah tempat untuk sujud. Tempat untuk sujud itu apa? Di bumi ini. Mau di darat, mau di laut, mau dimanapun Anda berada. Ya kan? Ini tempat sujud. Bumi ini, alam semesta ini. Dan terutama masjid yang dibangun oleh Allah adalah tubuh jasmani kita. Karena yang sujud itu kan pikiran. Kita kalau sujud kepada suatu tempat berarti kita menyembah tempat tersebut. Jadi makanya kalau orang Islam yang beragama masih riuh ketika masjid ditutup aja riuh, karena mereka nggak tahu ibadahnya ke siapa, karena mereka ibadahnya ke masjid yang dibangun oleh manusia. Harusnya ibadah itu kepada masjid yang dibangun oleh Allah, yaitu jasmani kita, tubuh kita. Itu adalah masjid yang dibangun oleh Allah. Jadi kalaupun masjid ditutup, gereja ditutup, ya nggak masalah. Karena dia beribadah tidak keluar dari dirinya, tapi beribadah ke dalam dirinya. Jadi kalau misalnya tempat yang dibangun oleh manusia, itu bukan masjid. Masjid itu adalah sesuatu yang dibangun oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, yaitu jasmani kita. Inilah masjid, tempat sujud. Bukan jidatnya, bukan kepalanya, tapi pikirannya, isi di dalam dirinya, yang harus senantiasa berserah diri. Begini kan menyerah, harus senantiasa disujudkan, bukan kepada sejadah, tapi pikiran ini selalu sujud, tidak pernah memikirkan hal buruk. Jangan dipikirin, berserah diri, rileks, tenang. Masjid ditutup ya nggak masalah, karena ibadahnya dia bukan ke masjid, bukan ke suatu tempat, bukan ke suatu arah. Ibadahnya ke dalam diri. Masjidnya adalah tubuhnya sendiri, itu adalah masjid yang diciptakan oleh Allah. Jadi beribadahlah kepada masjid yang diciptakan Allah, berarti mengabdilah ke dalam diri, ke dalam, berserah diri. Berserah diri itu berserah ke dalam diri. Jadi ibadah kepada masjid yang diciptakan Allah, di dalam masjid yang diciptakan Allah adalah beribadah di dalam diri, beribadah di dalam tubuh kita. Jadi ibadah itu mengiblatnya ke dalam, bukan keluar. Kalau masih keluar berarti masih menyembah, bukan ibadah namanya, tapi itu menyembah. Jadi sekarang banyak orang yang masih menyembah Tuhan, menyembah Allah, disimbolkan dengan huruf, disimbolkan dengan batu, disimbolkan dengan tulisan, disimbolkan dengan sosok panutan. Itu masih menyembah, bukan ibadah. Ibadah itu adalah mengabdi kepada diri, dan masjidnya itu adalah tubuh kita, jasmani kita. Alam semesta ini adalah masjidnya. Jasmani kita itu adalah masjid. Dan Baitullah itu adanya di dalam kelenjar pineal, di dalam kelenjar pineal atau nak. Itulah Baitullah atau kursi jiwa. Jadi tidak perlu kita menyembah sesuatu keluar diri. Beribadahlah ke dalam diri. Beribadahlah di dalam masjid yang diciptakan Allah. Ini masjid yang diciptakan Allah, tubuh jasmani kita adalah masjid. Alam semesta ini adalah masjid. Bumi itu adalah masjid. Pohon, tumbuhan, batu, semuanya adalah tempat untuk sujud yang diciptakan Allah. Jadi masjid yang diciptakan Allah adalah jasmani kita, bukan sesuatu bangunan yang dibangun oleh manusia. Itu mah bukan masjid namanya. Jadi masjid itu adalah sesuatu yang diciptakan dan dibangun oleh Allah, yaitu jasmani kita. Jadi kalau ada perintah larangan ke masjid, ya nggak jadi masalah, karena ibadahnya dia bukan ke suatu tempat, karena ibadahnya bukan kepada agama, karena ibadahnya bukan kepada ulama, karena ibadahnya bukan kepada kitab, karena ibadahnya bukan kepada suatu arah, tapi ibadahnya ke dalam diri, mengabdi ke dalam diri. Ya, masjidnya adalah jasmani kita.
Maka ibadahlah di dalam masjid yang diciptakan Allah ini. Jasmani ini adalah masjid yang diciptakan Allah. Kalau masjid yang dibangun oleh manusia itu mah bukan ibadah namanya, tapi menyembah suatu arah, menyembah suatu kiblat, menyembah suatu tempat, menyembah suatu kata-kata. Maka ibadahlah hanya ke dalam dirimu. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya, dan semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampurasun.